memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi, dan kemudian ada kerugian keuangan negara. Yang KPK ini kalau tidak segera diumumkan resmi tersangka dalam jangka waktu sebulan ini, yang Pondok Rangon ini saya gugat pra peradilan. Masa transaksi sampai ratusan miliar gitu gubernur nggak tahu, apalagi ini untuk proyek pengadaan tanah yang diperuntukkan buat membangun proyek strategis gubernur. Saya yakin bahwa seluruh informasi data ini akan kami dalami sehingga proses penanganan perkara ini tentu akan lebih bisa dikembangkan lebih lanjut jika kemudian memang nanti ada irisan, ada fakta, ada keterangan saksi-saksi yang kemudian mendukung dari seluruh proses. Saya akan gugat habis-habisan kalau ini juga lamban KPK. Pelaksanaan tugas-tugas unit kerja KPK berdasarkan ketentuan undang-undang hukum dan berlaku, bahwa kita sama-sama memiliki tujuan satu, yaitu mimpi kita, keinginan kita, Indonesia bebas dari praktek-praktek korupsi. Sama KPK untuk memanggil semua pihak yang terlibat atau diduga mengetahui terkait dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Mulu. Itu yang bikin Anies pusing 7 keliling. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan pihaknya akan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Jakarta tahun 2019. Pengalaman saya ada model-model yang sama begitu, ada yang memengaruhi dari oknum pejabatnya, sehingga pembelian-pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong kali kong. Iya kan, korupsi kan nggak mungkin satu pihak kan, gitu kan, pasti dua pihak, kan, ditambah pihak ketiga kalau ada, kan itu juga pasti begitu. Yang salah harus segera diproses supaya tidak mengganggu, bahkan begitu. Jadi jangan dibalik bahwa ini akan mengganggu, justru dengan proses penegakan hukum yang tegas dan cepat ini justru akan mensukseskan program itu. Pemanggilan pemeriksaan itu diperlukan untuk memperjelas dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 12,5 miliar rupiah. Diharapkan dengan pemanggilan itu, kasus dugaan korupsi semakin terang benderang. Masa transaksi sampai ratusan miliar gitu gubernur nggak tahu, apalagi ini untuk proyek pengadaan tanah yang diperuntukkan buat membangun proyek strategis gubernur. Firly menegaskan KPK akan mengungkap kasus itu secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ia memastikan anak buahnya akan bekerja keras, mengusut dugaan korupsi itu dan menjerat siapapun yang terlibat, termasuk dari unsur legislatif maupun eksekutif. Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan ini sangat besar kerugian negaranya. Firly memastikan pihaknya akan bekerja berdasarkan bukti yang ada, sehingga penyidik Komisi Anti Rasuah akan terus mencari dan mengumpulkan barang bukti demi membongkar dugaan itu. Terlebih KPK menjunjung tinggi asas tugas pokok. Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan. The sunrise and the sunset principle harus ditegakkan. Begitulah pungkasnya. Untuk diketahui, KPK menempatkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, serta Anjar Runtuwene, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar. Selain itu, KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka kasus korupsi korporasi. Ini bermula saat Perumda Pembangunan Saranajaya yang merupakan BUMD di bidang properti mencari tanah di wilayah Jakarta untuk dimanfaatkan sebagai unit bisnis maupun bank tanah. Selanjutnya, Perumda Pembangunan Saranajaya bekerja sama dengan PT Adonara Propertindo yang juga bergerak di bidang yang sama. Dari kerjasama ini, disepakati penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual-beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Perumda Saranajaya. Tanda tangan ini dilakukan antara pihak pembeli yaitu Yori dan Anjar Runtuwene.
Masih di waktu yang sama dilakukan pembayaran 50% sekitar sejumlah 108 miliar ke rekening bank milik Anja. Berikutnya, perintah Yori, pembayaran dilakukan 43 miliar rupiah. Namun dalam proses pengadaan tanah itu, Perumda Saranajaya diduga melakukan tindakan penyelewengan seperti tak melakukan kajian terhadap kelayakan objek tanah dan tak melakukan kajian appraisal tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai peraturan terkait. Selain itu, perusahaan BUMD ini juga diduga kuat melakukan proses dan tahapan pengadaan tanah tak sesuai prosedur. Ada dokumen yang disusun secara backdate, serta kesepakatan harga awal antara Anja dan Perumda Saranajaya dilakukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi, dan kemudian ada kerugian keuangan negara. Dugaan orang yang sama, kelompok yang sama, dengan motif yang purba. Jadi menunjuk makelar, naikin harga tanahnya, lalu kemudian jual ke pemerintah Provinsi DKI, pemerintah Provinsi DKI dibohongin. Iya, bisa aja dibohongin atau sama-sama ikut bohong kan, dugaan lo ya. Pejabat level tinggi dibohongi, bisa aja dia malah nyuruh dibohongi kan, bisa aja kan gitu kan. Ini juga ya bahwa seluruh informasi data ini akan kami dalami sehingga proses. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan akan segera dipanggil KPK. Selain memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, KPK pun akan menggarap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Keduanya akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Anies dan Prasetyo Edy akan diperiksa lantaran keduanya diduga tahu dalam proses pengadaan tanah ini. Terlebih, anggaran pengadaan tanah Munjul bersumber dari APBD. DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI. Dengan pemanggilan Anies ini, tim penyidik akan bekerja keras. KPK akan mengungkap kasus yang diduga merugikan keuangan negara 152 miliar rupiah. Tim penyidik tak ragu menjerat pihak-pihak yang akan terlibat, baik itu unsur eksekutif maupun legislatif, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. KPK akan menindak siapa saja yang terlibat tanpa pandang bulu. KPK tak bisa menjerat seseorang jadi tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Firly meminta masyarakat bersabar dan mendukung penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menjerat pihak lain. Penanganan perkara ini tentu akan lebih bisa dikembangkan lebih lanjut jika kemudian memang nanti ada irisan, ada fakta, ada keterangan saksi-saksi yang kemudian mendukung dari seluruh proses kegiatan yang akan kami gugat pra peradilan. Dan ini pun juga dicatat ya, yang KPK ini kalau tidak segera diumumkan resmi tersangka dalam jangka waktu sebulan ini. Jadi kalaupun eksekutif atau legislatif, baik itu dari gubernur sampai dengan jajarannya, harus dipanggil agar kasus ini terkuat. Kalau kemudian ada titik lompatan di Pondok Rangon ini, saya senang sekali. Dan saya akan gugat habis-habisan kalau ini juga lamban. Dalam proses penyidikan yang kami lakukan ini, ada ditemukan fakta-fakta keterkaitan tadi, gitu ya. Ini proses baru kami mulai dan memeriksa sejumlah saksi dan sekali lagi tadi melakukan penggeledahan. Ini yang terus dikembangkan. Ketua KPK Firly Bahuri bicara soal kemungkinan diperlukannya keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Firly mengatakan KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. KPK, kata Firly, takkan pandang bulu dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat, dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK. Begitulah kata Firly. Selanjutnya, Firly menyebut KPK bekerja berdasarkan bukti yang cukup guna mengungkap sebuah perkara. Firly menyebut KPK tidak akan menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Hal ini perlu karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK. Kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel,
proporsional, dan menjunjung tinggi HAM. Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan. Begitulah tambahnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.